Pak Hari, terima kasih sudah datang untuk informasi seputar parlemen hari ini. Kita akan membahas mengenai rangkap jabatan yang dikhawatirkan membuat ini menjadi birokrasinya lebih tidak efisien yang dikhawatirkan. Pak, polemik sudah terjadi, pro kontra sudah terjadi, tapi kalau menurut Bapak sendiri, apa yang harus dilakukan dan seperti apa harus didudukan masalah ini? Ya, rangkap jabatan itu saya kira masih bisa difahami kalau pertimbangannya misalnya pertama untuk kesementaraan, jadi bersifat sementara. Yang kedua ada sifat kelangkaan, artinya jabatan itu misalnya hanya kompetensinya ada pada beberapa orang. Nah, yang ketiga saya kira mungkin lebih sifatnya politik, arti subjektif politik karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Saya ambil contoh misalnya rangkap jabatan yang sekarang dilakukan antara satu orang Menteri Keuangan sekaligus merangkap jabatan Menko Perekonomian. Saya kira mungkin pertimbangan ketiga yang dilakukan oleh Presiden dalam soal ini. Dalam konteks misalnya jabatan beberapa pejabat yang kemudian merangkap di BUMN, saya kira ini sudah soal lama karena saya termasuk yang meminta supaya ini didefinisikan lebih jelas supaya tidak ada konflik of interest antara pemerintah atau pejabat itu sebagai pengatur atau pembuat regulasi dengan BUMN yang melaksanakan regulasi itu. Itu saya kira lebih apa yang dilakukan sekarang saya kira sudah lebih tepat. Jadi poinnya sebenarnya kalau untuk masalah BUMN sendiri sebenarnya sebaiknya memang harus diatur lebih lanjut. Tapi memang sifat kesementaraan, kompetensi dan politik memang harusnya jadi dasar juga untuk membenahi masalah ini lebih lanjut gitu ya Pak. Tapi yang menarik buat saya adalah masalah ini mulai mencuatkan di saat KPK membuat inisiatif untuk membenahi birokrasi kita, mereformasi birokrasi kita. Dalam upaya itu, dengan semangat itu sebenarnya Bapak sepakat? Ya, sebenarnya kalau rangkap jabatan itu jabatan kedua tidak perlu mendapat gaji tambahan, mungkin barangkali persoalannya berbeda. Nah, kita malah memperoleh efisiensi tertentu, tidak perlu membayar gaji 2 kali untuk satu orang yang sama. Betul. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Untuk jabatan-jabatan yang pertama kita lihat dalam konteks BUMN, justru itu dimaksud untuk menambah gaji atau remunerasi dari pejabat tersebut. Betul. Karena itu ditempatkan menjadi komisaris di BUMN. Justru pertimbangannya menjadi tidak pas menurut saya, karena kalau pertimbangannya adalah pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan, kita susun saja. Saya sudah meminta kepada Menteri Keuangan dan Menteri PAN supaya disusun undang-undang tentang sistem remunerasi nasional, sehingga jelas jabatan apa selayaknya dibayar dengan gaji berapa oleh negara, seperti itu. Ya, jadi memang nggak tepat kalau untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara seperti itu gitu. Pak, satu hal yang menarik juga bahwa rangkap jabatan ini dianggap bahwa misalnya kompetensinya kurang, tapi kalau ada kompetensinya orang-orang tertentu yang memiliki karena pasti masalah-masalah tertentu dianggap ada beberapa orang saja yang mampu. Kalau ada kalimat bahwa sekarang kan kita punya banyak potensi sumber daya manusia yang sebenarnya bisa dimasukkan ke posisi tersebut. Apakah itu bisa mendesak juga untuk menanggalkan tadi masalah kompetensi misalnya? Ya, kita mempunyai problem di dalam rangka list kompetensi dari orang-orang yang itu memang problem kita. Itu satu problem. Misalnya saya sebut di BUMN, apakah tidak ada orang-orang yang mempunyai kompetensi tertentu dengan kontrak tertentu dia menduduki jabatan itu atas nama pemerintah, bukan pejabat pemerintah. Yang sekarang ini yang masih di beberapa tempat masih berlaku kan, dia pejabat pemerintah, apakah dia dirjen, apakah dia direktur di satu departemen tertentu, kemudian didudukan karena koneksi atau karena pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk jabatan di komisaris di BUMN. Saya kira pertimbangan ini tentu justru menurut saya melanggar prinsip apa yang diapakan oleh KPK itu governance, supaya tidak terjadi konflik of interest dan seterusnya. Saya kira ini yang pokok-pokok yang perlu dipertimbangkan. Kalau dia bersifat sementara misalnya, saya masih bisa pahami dengan catatan mungkin karena memerlukan pertimbangan lebih lanjut untuk mencari orang-orang tertentu. Kalau dia bersifat
kalau misalnya jabatan itu memerlukan kompetensi tertentu yang sifatnya langka hanya beberapa orang, tapi saya kira tidak terlalu banyak. Itu jabatan-jabatan yang sifatnya profesional, itu oke. Tapi jabatan-jabatan di mana antara profesionalitas dan katakanlah struktur politik kenegaraan bertemu, maka tentu orang mempertimbangkan juga bukan saja dia punya kompetensi, tapi dia punya track record, dia punya kedekatan pada lingkungan politik tertentu dan seterusnya dan seterusnya.